pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program kita Sang Tokoh. Dan kali ini malam yang agak merinding ya, karena tidak seperti biasanya yang kita jumpai malam ini adalah seorang pendekar pencaksilat. Dan sebetulnya saya harus agak berhati-hati ngomongnya ini. Kita perkenalkan, inilah Pak Irawan. Iya, Sugeng dalu Pak Irawan. sugeng dalu. Pripun? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sibuk napa nih? Ya, untuk saat ini ada pekerjaan di desa yang sangat-sangat berat menjadi tanggung jawab sebagai prades, Mas. Oh, Iya. jadi ini ngurusi desa juga, Iya, betul. ngurusi pencaksilat juga. Iya. Wah, bisa dibayangkan ya, apa untuk lelahnya itu. Ya, kita syukuri aja dan kita berusaha tetap optimis demi kemaslahatan, enggak masalah. Terus untuk ini Pak, aktivitas silatnya sendiri seperti apa ini akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini di masa pandemi ini memang untuk semua kegiatan Mas agak ada pembatasan, khususnya karena apa, di masa pandemi ini untuk seluruh ormas ini kelihatannya juga kegiatan-kegiatan itu agak berkurang karena peraturan dari pemerintah tidak menghendaki ada kegiatan sifatnya massal untuk saat ini. Tapi alhamdulillah pada saat ini, pada bulan ini kelihatannya Tuban sudah level 1. Iya. Ya. Iya. Berarti ini sudah ini latihan-latihan. Ya, sudah mulai aktif lagi. Untuk turnamen-turnamen? Turnamen insya Allah ini bulan Oktober itu Purkab ke-6. Iya, persiapan Purkab ke-6. Berarti ngisi untuk di cabang pencaksilatnya? Iya, insya Allah kita juga akan memberangkatkan atlet-atlet yang terbaik dari IKS untuk menyumbang prestasi di bidang pencaksilat khususnya di IPSI Kabupaten Tuban. Luar biasa. Oke, pemirsa ya, tadi agak kelupaan, Pak Irawan ini adalah dari perguruan IKSPI. Apa itu Pak kepanjangannya? IKSPI Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia. Dan lengkapnya adalah IKSPI Kerasakti. Oh, ya, betul. Jadi mungkin teman-teman yang pernah mendengar kata-kata atau nama IKSPI Kerasakti, salah satu pendekarnya adalah Bapak Irawan ini. Bisa saja biasa. Jadi dibalik wajahnya yang santun jangan macam-macam ya. Beliau ini adalah seorang pendekar pencaksilat. Dan IKSPI sendiri di Tuban sudah lama ya? Di Tuban pertama kali dibawa yaitu oleh Mas Sutaji, tepatnya pada tanggal 11 September 91. Iya, sampai sekarang. Yang sekarang menjadi ketua cabang. Yang domisilinya di Kecamatan Montong, ya, betul. Ya. Pernah ketemu di Telaga apa itu? Sendang Kalangan. Iya, tepatnya di Sendang Kalangan. Terus 91 itu berarti masih di daerah Montong, ya, betul. Ya. Montong itu Tuban Barat ya? Barat, termasuk barat. Tuban yang dari kota itu sekitar 25 kilo lebih ya? Kurang lebih iya. 25 kilo itu adalah satu kecamatan yang namanya Kecamatan Montong, dan perguruannya Pak Irawan ini awal mula berkembangnya di sana. Iya. Terus setelah di Montong itu dengan berjalannya waktu dibawa sama Mas Sutaji pada tahun 91 itu, terus di situ pengembangan, maka siswa-siswa didiknya yang sudah sah menjadi warga mengembangkan di wilayah Kabupaten Tuban ini. Salah satunya Tuban ini juga disokong oleh para pendekar-pendekar alumni asli pribumi Tuban, akan tetapi pada saat dia menggali atau mencari ilmu itu
Ada yang Pak Ahmad Yani itu juga salah satu penyokong atau penopang untuk adanya Kerasakti semakin besar di Kabupaten Tuban. Itu juga dulu warga dari luar Jawa. Pulang ke pribumi ke Tuban, maka akhirnya juga ikut mengembangkan di Kabupaten Tuban. Pak Kusma Hasan Basri, mantan ketua cabang, itu juga beliau juga salah satu tokoh, juga ikut serta menyumbang dalam pengembangan yang ada di Kabupaten Tuban. Pak Kusma, ya. Nama yang itu di kalangan pencak silat Tuban, nama Pak Kus mungkin sudah tidak asing. Tidak asing. Beliau juga, saya dulu juga menimba ilmu dari beliau. Terus untuk di daerah sini sendiri mulai ada sejak kapan? Di Jatimulyo khususnya ini tahun 95 itu saya sudah mulai latihan, Mas. Mulai latihan adanya IKSP Kerasakti di Kabupaten Tuban, khususnya di Kecamatan Pelumpang ini. Dulu Jatimulyo juga pernah dijadikan salah satu tempat latihan pada saat tahun 95 itu. Pada saat itu saya dan teman-teman yang ikut menjadi siswa di Jatimulyo ini. Yang masih di Tara Balai Desa? Yang di Musola Sabilus Syuhada dulu, sebelum di situ. Sebelum di situ? Iya, sebelum di situ. Ya. Jadi teman-teman dulu saat saya masih kecil, sekitar SD atau SMP itu, Pak Irawan ini dan teman-teman dengan Mas Suratman, dengan Mas Joko, Mas Said, nama-nama yang melegenda itu dulu. Mas Irawan ini mungkin masih menjadi siswa ya? Masih dulu, menjadi siswa. Di Salafiyah ya? Di Salafiyah, ya, betul. Saya sering nonton dengan teman-teman pulang dari musola, kita masih pakai sarung, kita nonton itu ada apa? Iya. Itu tahun berapa ya? Kalau tidak salah itu sekitar tahun 2000-an, ya 2000-an. 99, 2000. Ya, era tahun segitu. Terus Mas dari setelah latihan yang di Salafiyah itu pindah ke? Ya, Salafiyah, setelah ke Salafiyah dulu, terus kita sabuk kuning di Salafiyah. Setelah itu meneruskan untuk status menjadi warga tingkat 1 menyandang sabuk biru itu, kita hijrah ke dusun Penebusan, menepa di sana sampai ya ke barat, maka akhirnya juga alhamdulillah bisa menjadi warga resmi dari perguruan IKSP Kerasakti. Berarti untuk menjadi warganya malah lolosnya dari Penebusan? Setelah di Salafiyah itu ya? Enggak. Saya dulu setelah di Salafiyah dari Jatimulyo, setelah itu vakum dikarenakan pelatihnya juga ada kendala, mungkin enggak bisa aktif dalam latihan, maka akhirnya kita yang muda-muda ini yang haus dengan pengetahuan terkait bela diri, maka akhirnya kita tetap mempunyai giroh untuk belajar ke Salafiyah itu. Setelah Salafiyah meneruskan lagi untuk jenjang ke warganya, kita cari pengalaman di luar lagi, maka akhirnya berhasilnya kita warganya alumni dari Penebusan. Ya. Kan tadi diceritakan ada sabuk kuning biru. Kalau di tempat Pak Irawan ini ada berapa jenjang tingkatannya? Di dalam IKSP Kerasakti itu sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga sebagai rujukan untuk aturan, atau kalau di negara perundang-undangannya dalam organisasi itu ada 5 tataran yang harus diraih di dalam perguruan IKSP Kerasakti. Yang pertama, siswa itu sabuk hitam. Itu dasar ya? Dasar. Terus di situ naik setelah 3-4 bulan, ya, 4 bulan menempuh pendidikan dasar, naik jenjang ke sabuk kuning. Ya, tataran sabuk kuning tetap status sebagai siswa. Iya. Setelah itu dalam jangka waktu 4 bulan lagi bisa meneruskan atau bisa
mendaftar untuk menjadi calon warga anggota resmi dari perguruan IKSP Calon. Kerasakti. Ya. Tapi masih calon ya? Masih calon karena harus menempuh pendidikan tes untuk naik ke sabuk biru. Oh, berarti dari kuning itu 4 bulan. 4 bulan. Ya, 4 bulan menyelesaikan materi-materi. Setelah itu baru mengajukan untuk menjadi anggota resmi. Itu pun masih proses ada tes kenaikan tingkat. Iya, betul. Setelah itu, setelah biru resmi menjadi anggota IKSP Kerasakti yang sah, ya, diakui oleh perguruan. Setelah itu ada tingkatan lagi yang harus ditempuh, yaitu pendekar atau sabuk merah. Itu pun dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga minimal itu 16-17 tahun yang baru boleh untuk menyandang gelar pendekar. Jadi untuk anak-anaknya nggak bisa? Belum bisa. Belum ya bisa. Mas, ya. Berarti kalau misalkan ada anak-anak yang ikut berlatih, ikut masuk ke perguruan ini, berarti maksimal sampai ke biru. Ke biru, karena ke biru itu minimal usia 13 tahun. Oh. Nah, untuk menuju ke usia 16-17 tahun kan masih ada jeda berapa tahun? 4 tahun kan. Jadi dia harus berlatih dengan sungguh-sungguh dengan waktu itu sehingga bisa menjadi seorang pendekar yang matang. Gitu. Memang penggemblengan. Iya, betul. Ini kan benar-benar diperhatikan ya. Apalagi ini kan perguruan silat. Setelah itu tingkatan yang terakhir yaitu paling tinggi yaitu adalah Dewan Guru atau merah setrip emas. Itu yang ada di perguruan IKSP Kerasakti. Tataran-tataran itu harus dilalui. Terus untuk melalui jenjang berjenjang sabuk ya? Iya. Untuk jenjang berjenjang ini apakah pakai hitungan waktu atau pakai hitungan skill? Nah, satu yang jelas selain waktu itu juga kemampuan. Jadi di situ waktunya sudah 4 bulan. Seandainya kok mau naik ke tingkat lebih atas, di situ ada ujian skill atau kemampuan, layak dan tidak untuk masuk menyandang gelar itu tadi. Kan berarti gitu. Ada yang tidak lolos juga? Ada juga. Itu biasanya ngulang atau? Ya tetap kita kasih waktu untuk mengulas dan berbenah supaya maksimal. Oh. Betul. Jadi seperti sekolah kan? Iya. Kalau misalkan nggak lolos, betul. Ada remedi. Iya, betul. Terus ini Mas, yang sempat membuat saya dan mungkin teman-teman Mob TV yang lain juga tergelitik. Iya. Ini kan perguruan ini kan perguruan silat. Silat, betul. Tapi simbol yang dipakai itu banyak dari Cina. Oh iya. Itu seperti apa itu, Mas? Kisahnya seperti apa? Kok bisa seperti itu? Ya, kita sedikit menceritakan dari asal usul perguruan IKSP Kerasakti ini. Itu berawal dibentuknya atau berdirinya perguruan IKSP Kerasakti itu pada tahun era sekitar tahun 70-an ke atas. Itu guru besar kami yang bernama Raden Totong Kimdarto di situ mengembangkan atau mendirikan perguruan itu tepatnya pada tanggal 15 Januari 1980. Resminya perguruan IKSP Kerasakti itu diakui oleh negara sebagai salah satu ormas yang membidangi di pencak silat. Nah, setelah itu pada era sebelumnya IKSP Kerasakti itu mengikut aliran kungfu yang bernaung di Tiongkok, Cina. Setelah itu dengan berkembangnya waktu dan perjalanan di dalam negara kita Kesatuan Republik Indonesia ini pada era tahun 1980 itu ya Indonesia sama Cina itu ada sedikit masalah. Jadi tidak harmonis. Maka akhirnya
Gubes itu juga berpikir kalau kita bernaung di Tiongkok, kita mengembangkan di negara Indonesia ini, nanti bagaimana akhirnya? Tidak akan bisa berkembang karena naungannya kita ada di Tiongkok. Ya, Nah, maka mungkin guru besar itu berpikir karena ingin membesarkan organisasi yang kita cintai semuanya ini di Nusantara, maka akhirnya disitulah beliau Gubes memutuskan bahwa IKSP Kerasakti ini harus ikut naungannya IPSI karena Indonesia ini juga punya wadah di dalam naungan pencaksilat itu adalah di IPSI. Maka akhirnya ikutlah masuk bergabung dan diterima di IPSI. Itu sedikit cerita untuk masuk dari awal bela diri kungfu menjadi pencaksilat. Tapi ini Mas, untuk gerakan terus untuk misalkan jurus-jurusnya itu kan masih ini ya, kalau dilihatnya masih ke kungfu. Ke kungfunya, betul. Apakah itu dulu tahun-tahun 80-an itu apakah ada perubahan agar itu bisa menjadi seperti silat atau seperti apa? Tidak. Jadi ajaran dicetusnya gerakan-gerakan jurus-jurus bela diri di IKSP Kerasakti itu dari awal yaitu oleh Gubes Jari tidak ada untuk revisi menjadi pencaksilat terus merubah gerakan enggak. Tetap pakai yang masih naungan mempunyai ciri khas, ya ciri khas kungfunya masih. Dan makanya bisa dilihat juga terkadang banyak teman-teman Kerasakti gerakannya kok seperti itu, masih mirip-mirip gerakan kungfunya daripada pencaksilatnya. Berarti bisa dikatakan di perguruan IKSPI ini gerakannya tetap gerakan kungfu, tapi maksudnya dalam pencaksilat untuk naungan. Iya, betul. Ya. Karena mungkin di Indonesia untuk persatuan kungfunya 3 tahun itu belum ada. Belum ada ya. Karena memang kebudayaan Cina bisa berkembang baik di sini ini kan setelah eranya Gus Dur ya. Betul. Diberi izin untuk kebudayaannya bisa berkembang. Toleransinya untuk pada saat toleransi beragama, terus berorganisasi. Jadi pada saat era, mohon maaf kita bicara, saya masih juga ingat pada era Pak Harto dulu kan Imlek juga tidak diperbolehkan. Semenjak era Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden itu kan tolerannya itu di sebuah negara ini, maka akhirnya antar agama ini jangan sampai ada konflik, masalah keyakinan dan lain sebagainya. Maka era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu membebaskan dan memperbolehkan seluruh umat agama untuk melaksanakan ibadah. Ya, betul itu. Termasuk jadi pada saat itu di era-era Orde Lama, Orde Baru ya. Betul. Itu apakah tidak kesulitan untuk perkembangan dari KSPI sendiri? Untuk perkembangan tahun-tahun itu kelihatannya tidak ada masalah, tidak ada masalah, juga berkembang dengan pesat untuk IKSPI Kerasakti itu, dan sampai dibawa oleh murid-murid guru besar itu sampai ke luar Jawa. Bahkan sekarang alhamdulillah kita juga sudah bisa ke luar negeri, salah satunya di Hong Kong juga sudah ada, Malaysia, Filipina, Thailand juga sudah. Berarti untuk masuk. Asia Tenggara sudah berdiri, betul. Jadi ini agak unik ya pemirsa. Jadi anggota IPSI yang Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia yang tetap mempertahankan budaya awalnya, yang tetap mempertahankan ideologi awalnya, keyakinan awalnya, bahasanya pemakainya tetap memakai kungfu model ala-ala Cina. Iya, betul. Dan Mas Irawan ini bukan pendekar yang asal-asalan ya, karena memang beliaunya cukup disegani untuk di Tuban
ini memang cukup disegani dan punya beberapa tempat latihan yang sering dikunjungi Mas. Masih dikunjungi. Untuk di Tuban sendiri ada berapa titik lokal yang masih jenengan kunjungi di aktivitas hariannya? Kalau untuk aktivitas sehari-hari dulu dengan berjalannya waktu pengembangan, selain di Jatimulyo ini juga kami juga andil untuk mengembangkan di area kota Mas dulu. Setelah itu dulu juga pernah dimintai bantuan untuk melatih di Merak-Urak. Jauh ya? Iya, tepatnya di Becok sana, ujung sana. Kita juga malam-malam itu ya tetap berangkat karena mempunyai tanggung jawab untuk pengembangan. Apakah itu semacam tugas dari organisasi atau kesadaran? Tugas dari guru yang harus dilaksanakan. Iya. Tetap ini ya, tugas dari guru harus tetap dilaksanakan. Ya, walaupun harus sampai ke Becok. Iya. Itu. Untuk sedikit pengetahuan teman-teman, Becok sini itu sekitar ada 40-an kilo. Lebih, Mas. Lebih ya. Lebih, karena dari betul. kota arah itu kan bisa 25 kilo. Iya. Kota nanti lewat jalur Semanding juga bisa melewati berapa kecamatan itu. Potong dari Semanding. Ya ini bisa ya. Terus apakah ini kan tadi kita banyak ngomong tentang kebudayaan Cina. Iya. Sampai ini barongsai. Jadi kawan-kawan kalau ada acara besar, mungkin pawai atau mungkin acara di kelenteng atau apa, kita sering melihat barongsai. Dan kalau warga Tuban sini, khususnya warga Pelumpang ini, untuk hal-hal semacam ini sudah tidak asing. Karena hampir setiap tahun kita bisa menyaksikan pentas barongsai. Dan kalau ada pentas barongsai, itu pasti dari teman-teman IKSPI. Betul. Dan salah satunya Mas Irawan ini dan murid-muridnya. Ini bisa diceritakan mengenai filosofi apakah sama dengan yang di Cina sana atau ada pemaknaan sendiri ketika sudah nyampe sini? Untuk dari segi seni, kita ambil untuk kesenian barongsai itu kita juga tidak terlepas dari sejarah, karena dulu kita masuknya di kungfu, jadi tidak bisa meninggal Mas. Untuk budaya Cina masih melekat. Bahkan gerakan-gerakan IKSPI harus tetap dipertahankan kan gitu. Kecinaannya seperti itu. Jadi kita memilih untuk kesenian barongsai ini, kita ingin Kerasakti itu mempunyai ciri khas sendiri daripada yang lain. Dari pencak silat biasanya kan atraksi seperti itu. Sedangkan kita memakai barongsai ini untuk wahana dalam arti pengembangan lewat keterampilan atau bakat siswa-siswa kita. Khususnya kita mengambil untuk barongsai ini karena kita juga tidak ada unsur seperti mohon maaf masyarakat yang menilai bahwa barongsai itu memakai magic dan lain sebagainya. Tidak ada, ini murni untuk melatih fisik. Untuk olahraga, keterampilan tubuh. Dan barongsai ini kita ambil bukan ada unsur apa-apa karena kita nyaman dan menyesuaikan dengan tadi kebudayaan tadi. Jadi masih nyambung kan gitu. Walaupun kita pencak silat seperti itu. Ini buat sendiri atau mendatangkan dari Cina? Itu sebenarnya gini. Betul, masalah barongsai itu sejarah tidak bisa terlepas itu dari Cina. Tapi sebenarnya orang-orang di negara kita sendiri ini juga sudah sangat-sangat luar biasa mahir tuh pengrajinan barongsai Mas. Kita ambil. Ini kita beli, kita ambil dari saudara seperguruan sendiri yang bisa sebagai pengrajin barongsai dari Bojonegoro dulu kita ambil. Betul. Sampai kemudian enggak sampai. Banyak saudara-saudara kita yang di maksudnya tetangga-tetangga daerah sini yang bisa untuk sebagai pengrajin barongsai. Jadi enggak usah jauh-jauh dari Cina. Iya.
Ya kalau menuntut ilmu mungkin bisa sampai Bisa ke ke Cina. Cina. Tapi kalau untuk menuntut barongsai tidak usah sampai ke Betul, Cina. ya. Terus Mas Irawan sendiri juga kan Betul. main ya dulu ya? Dulu saya pemain awal di Kabupaten masih siswa Tuban, ya? iya. Iya, Itu salah satu juga pemain barongsai sama saudara saya yang namanya Suyanto itu. Saya pemain belakang dulu. Iya, Ya. Mas. Ingat. Mas Yanto dulu teman. Dan dulu waktu ada pawai karnaval, saya masih ingat dulu kalau di lapangan waktu kita ngumpul bareng. Iya, ngumpul bareng. Ada musik keras dari belakang yang itu bukan musik sound system. Nah, itu pasti teman-teman dari KSPI. sudah pasti dapat tempat begir. Iya. Dan apakah semangat untuk belajar, semangat untuk mengembangkan keilmuan dan semangat yang dulu yang digarap oleh seangkatane Mas Irawan dengan teman-teman yang sekarang ini gimana? Apakah ada perbedaan atau masih sama atau lebih fight sekarang? Iya. Yang jelas untuk era zaman saya dulu sama sekarang itu ya ada perbedaan, Mas. Mungkin aja perbedaan itu dikarenakan ya kita lihat era sekarang sama era dulu sudah jauh. Sekarang era milenial kan. Jadi dulu kalau anak-anak berlatih itu ya sungguh-sungguh betul. Kalau sekarang latihan agak keras sedikit mundur. Enggak datang. Itu permasalahan ada di situ untuk dulu dan perbedaannya dulu dan sekarang. Ya itu terjadi di banyak hal, bukan hanya di silat ya. Iya. Terjadi di hampir semua bidang. Betul. Teman-teman kalau saya ketemu dengan teman-teman dari perguruan yang lain pun pasti sambatannya sama. Sama. Anak sekarang lemah dan mungkin apakah memang benar-benar anak sekarang itu agak manja dalam pemikirannya atau gimana? Atau karena mungkin ada alternatif yang banyak gitu untuk hiburan, untuk untuk pengetahuan atau gimana? Ya. Kelihatannya seperti ini perbedaan itu kalau kita amati, jadi perbedaan itu sebenarnya sih tergantung orangnya, Mas. Maksudnya gini, tergantung orangnya bila mana dia menyukai di hobi pencak silat. Terus kita paksa untuk hobi di seperti barongsai ini. Kan dia sudah enggak nyaman. Jadi kita harus tahu untuk mendidik, untuk menjadi fasilitator. Sebagai seorang fasilitator itu kita harus tahu bagaimana kemana ini arahnya anak-anak didik kita ini. Condong kemana? Seandainya dia mempunyai kecondongan di pencak silat, ya kita garap di pencak silat yang matang. Jadi untuk ada yang suka seni, kita arahkan ke seni. Kan seperti itu. Seharusnya seperti itu. Dan alhamdulillah memang alumni dari anak-anak saya, kita juga fasilitasi menyesuaikan dengan hobi mereka masing-masing. Oh, berarti ini tidak wajib ya? Tidak wajib. Oh, ini berarti sifatnya kalau mungkin di sekolah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Saya pikir setiap siswa dari KSPI harus untuk tidak wajib kan. Tapi untuk se-Indonesia sendiri sudah berapa ya untuk anggota dari KSPI? Kalau se-Indonesia ini kita menyampaikan jumlah itu gimana ya? Karena kita tidak punya database yang dari pusat. Yang jelas sudah jutaan. Di Kabupaten Tuban ini saja warga yang tua sampai saat ini kurang lebih sekitar 17.000 di Kabupaten Tuban ini. Belum siswanya. Luar biasa itu kalau ngumpul. Ya, habis. Iya. Jadi asik. Saya sendiri kalau melihat teman-teman yang perguruan pencak silat itu, memang saya melihatnya wah mereka hebat gitu, terlihatnya kan mereka keren. Terus kalau yang positif ya memang ada beberapa yang kadang-kadang agak
inilah, tapi itu mungkin hanya beberapa. Iya. Tetap yang positif lebih banyak. Lagi kalau sudah ini setiap apa suro ya. Suro kan ada apa semacam konvoy besar untuk Iya. ke apa ke Ke Madiun. Madiun. Ya. Itu kan kita melihatnya wah ini asli ini. Kan mungkin kalau apa ya anak-anak muda belajar silat itu kan terlihat keren. Iya. Terlihat keren. Tapi apakah terlihat keren itu baru sekarang atau sudah dari dulu? Kalau terlihat keren itu sejak dulu sebenarnya pencak silat sudah keren. Sudah keren. Karena apa? Salah satu ini tidak bisa dipungkiri. Ini adalah salah satu warisan budaya bangsa yang tidak dimiliki oleh sebuah negara. Iya. Nah, harus wajib kita lestarikan. Khususnya pencak silat ini kan lahir dari Indonesia kan. Nah, makanya tetap harus kita pertahankan. Karena apa? Kita sebagai anak bangsa harus tetap mempertahankan budaya-budaya nenek moyang kita. Seperti itu untuk masalah pencak silat tadi dianggap ada keren dan tidak. Sebenarnya pencak silat dulu sudah keren. Dari dulu sudah keren. Sudah keren dan sebenarnya adanya pencak silat ini tidak untuk keren-kerenan, Mas. Ya. Yang jelas di situ untuk membentuk sebuah karakter seorang pendekar atau anak bangsa yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Seperti itu harapan guru-guru kita seperti itu. Dan nilai-nilai yang luar biasa yang dikandung oleh sebuah apa bukan sebuah ya yang dikandung oleh para pesilat itu adalah nilai sportivitas. Iya, betul. Itu kan barang langka sekarang. Barang langka. Di negara kita sportivitas itu barang langka. Sama gini loh Mas. Iya. Saya ngomong dengan beberapa teman, terus saya pengen ngangkat sesuatu yang berbau sportivitas, itu sampai nggak berani. Iya. Karena dianggap itu menyinggung. Iya. Itu menyinggung beberapa kalangan lah mungkin. Iya. Sampai itu tidak kita teruskan karena dianggap wah jangan ngomong sportivitas. Ya. Jadi sampai segitunya loh. Iya, kelangkaan jiwa sportivitas. Iya. Dan teman-teman pencaksilat coba merawat itu, coba masih memegang teguh itu dan itulah yang mungkin luar biasa. Iya. Terus ini Mas, karena ini sudah malam. Iya. Pesan-pesannya untuk generasi penerus yang sudah mencintai, yang akan mencintai, atau bahkan yang belum mengenal pencaksilat. Iya. Apa Mas? Ya. Terima kasih. Di sini perlu saya sampaikan kepada semua saudara-saudara saya, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Tuban ini, mari kita sebagai penggemar pencak silat, kita lestarikan warisan budaya bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah seorang pendekar yang betul-betul berjiwa patriot, berbudi pekerti yang luhur. Karena di Indonesianya khususnya di Pulau Jawa ini sangat memegang adab ketimuran, Mas. Itu yang perlu saya sampaikan dan harus kita lestarikan. Karena seorang pendekar itu bila mana kita dalami atau kita hayati, seorang pendekar ini tidak ada jeleknya. Karena apa? Disitulah amal yang harus kita laksanakan atau tunaikan di dunia, Mas, untuk bekal ke akhirat. Ini juga ada di khususnya wadah pencak silat ini sangat-sangat bisa menjadi harta yang nantinya bisa menolong kita. Dan saya berharap pendekar-pendekar di Kabupaten Tuban ini mari kita bergandengan tangan, guyub rukun. Di situ mari kita bersama-sama membesarkan budaya khususnya di pencak silat ini. Jangan sampai ini punah dan diakui oleh negara-negara lain, karena banyak sekali budaya-budaya dari negeri kita ini diakui oleh negara lain. Sedangkan kita sebagai putra bangsa, mari kita bersama-sama, mari kita rawat budaya bangsa ini sebaik-baiknya, khususnya di pencak silat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Tuban ini. Mudah-mudahan di Kabupaten Tuban ini kita semua para pesilat ini diberikan diberikan sebuah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mencetak kader-kader
generasi-generasi bangsa khususnya di pencak silat ini untuk menjaga bangsa dan negara serta agama kita masing-masing. Ya, itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Mas Irawan Iya, ini. iya, Ya, betul. dan satu hal yang sangat penting yang bisa kita ambil bersama dari Pak Irawan ini, menjadi pendekar adalah sebuah amal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.